Wilayah Bayu. Jadi statusnya Bumi Asri itu perkebunnya ada di perkebunannya di wilayah Bayu. Barangkali ada yang dipakai, Pak. Kalau soal wilayahnya memang ada, tapi di Bayu sendiri kan luasnya saya kalau melihat di HGO itu ya, luasnya itu 996, sekitar 7 lah, kurang lebih seperti itu luasnya. Oh iya. Jadi sampai sekarang gimana Pak tentang masalah yang geming, tentang masalah warga masyarakat menuntut apa gimana, baik dari ahli waris, keterangan dari Pak Kades sendiri gimana? Kalau soal ahli waris itu kan orang Pakel itu. Orang Pakel. Kalau orang Bayu sendiri tidak ada yang mengatakan ahli waris. Orang Bayu hanya sebagian kecil lah yang ikut-ikut masuk ke wilayah Pakel. Oh gitu Pak. Terima kasih Bapak Kepala Desa Bayu yang sudah ikut membuka kedok bahwa klaim PT Bumisari yang mengatakan bahwa warga Desa Pakel Kecamatan Licin Banyuwangi itu sudah menguasai sekitar 270 hektar tanah HGU Bumisari. Itu adalah tidak benar alias bohong. Jadi benar yang dikatakan oleh Kepala Desa Bayu tadi, bahwa tanah HGU PT Bumisari itu yang seluas 996,7 hektar itu berada di Desa Bayu, bukan di Desa Pakel. Luas tanah 996,7 hektar yang berada di Desa Bayu itu tadi yang dikatakan oleh Kepala Desa Bayu itu dulunya bukti haknya adalah sertifikat HGU nomor 8 garis miring Desa Songgon. Songgon itu adalah kecamatan yang mewilayahi termasuk Desa Bayu. Nah, tepat seperti yang dikatakan Kepala Desa Bayu, tanahnya berada di Desa Bayu, bukan di Desa Pakel. Nah, bukti hak sertifikat HGU nomor 8 ya, Desa Songgon itu yang letaknya di Desa Bayu tanahnya itu kemudian oleh BPN, oleh kantor pertanahan atas permohonan PT Bumisari dipecah menjadi 3 sertifikat HGU, yaitu sertifikat HGU nomor 295, nomor 296 dan nomor 297. Nah, pengertian dari pemecahan sertifikat itu bukan berarti luasnya pindah, luasannya atau letak tanahnya pindah, ya enggak. Kalau dulu itu tanahnya di Desa Bayu, ya tetap berada di Desa Bayu. Kalau sampai bergeser ke Desa Pakel, nah itu enggak mungkin, kalau secara hukum enggak mungkin, wong cuma pemecahan sertifikat. Kecuali kalau PT Bumisari mengajukan permohonan hak yang baru untuk menambah luasan tanahnya, itu baru mungkin. Tapi itu kan tidak dilakukan. Nah, kalau cuma pemecahan sertifikat, berarti letaknya tetap di mana? Ya di Desa Bayu. Lah namun dalam kenyataannya ya, menurut data yang saya baca di 3 sertifikat hasil pecahan itu tadi, di sertifikat nomor 295, nomor 296, dan 297. Nah, itu saya baca di dokumen gugatannya pengacaranya PT Bumisari yang di PT UN itu. Itu kalau di total luas tanah HGU Bumisari yang di Desa Bayu itu luasnya 995,1 hektar sekitar itu. Jadi ada sedikit mengalami penyusutan. Kenapa? Karena pada waktu pengukuran ulang ya, ada sungai yang ada di dalamnya itu dikeluarkan dari hitungan luasan. Ya memang benar, BPN itu benar. Karena sungai nggak boleh diklaim sebagai milik pribadi maupun perusahaan seperti itu. Kan begitu. Ya, itu sudah clear, sudah jelas apa yang dikatakan oleh Kepala Desa Bayu itu sesuai dengan
apa yang pernah disampaikan secara tertulis oleh Kantor Pertanahan Banyuwangi, bahwa tanah HGU PT Bumisari itu berada di Desa Bayu, yang satunya berada di Desa Kluncing. Itu bukti haknya adalah sertifikat HGU nomor 1 Desa Kluncing, yang kemudian terhadap sertifikat tersebut dilakukan penggantian sertifikat berupa sertifikat HGU nomor 298 ya. Garis miring Desa Banyuwangi, yang saya pernah sebut itu pengistilahan Desa Banyuwangi itu aneh dan misterius itu. Nah, luasnya ya tetap, letaknya tetap di Desa Kluncing, luasnya sekitar 190 hektar. Ya, jadi bukti hak dari PT Bumisari itu, HGU-nya Bumisari, itu sekarang ya cuma 4 sertifikat itu. Sertifikat HGU nomor 295, nomor 296, nomor 297, dan nomor 298. Nggak ada yang lain. Untuk sertifikat yang nomor 295, 296 dan 297, letaknya seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Bayu itu tadi, berada di Desa Bayu. Nah, yang satunya lagi, sertifikat nomor 298, sertifikat HGU nomor 298 sebagai pengganti dari sertifikat nomor 1 Desa Kluncing ya. Itu luasnya 190 hektar sekitar itu, letaknya di Desa Kluncing. Ya, jadi begitu, itu sudah sangat jelas, sudah clear ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Lalu bukti hak yang mana yang dipakai oleh Bumisari untuk mengakui bahwa dialah pemegang hak atas tanah HGU sekitar 270 hektar yang sekarang dikuasai dan dikelola oleh warga Desa Pakel? Itu bukti haknya yang mana? Pakai sertifikat yang mana? Dari 4 sertifikat itu, keempat-empatnya nggak ada yang menunjukkan bahwa tanah HGU Bumisari itu ada di Desa Pakel, nggak ada. Kalau sampai kemudian di dalam proses pemecahan sertifikat itu dilakukan perubahan peta tanah, sampai kemudian seolah-olah bahwa HGU Bumisari itu masuk ke wilayah Desa Pakel, maka yang seperti itu tentu pemalsuan surat, itu pidana. Nah, dengan fakta seperti itu, dengan bukti seperti itu, fakta seperti itu, maka selama ini kalau Bumisari itu sampai masuk melakukan kegiatan berkebun atau perkebunan di wilayah Desa Pakel, maka itu kan harus dinilai ilegal. Bumisari tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan perkebunan di wilayah Desa Pakel. Nah, itu kan tidak pidana menurut Undang-Undang Perkebunan, di mana korporasi melakukan kegiatan perkebunan di suatu wilayah tanpa izin. Izinnya Bumisari kan hanya di wilayah HGU-nya dia, yang berada di Desa Bayu dan Desa Kluncing. Nah, Bumisari tidak punya izin untuk melakukan kegiatan perkebunan di wilayah Desa Pakel. Nah, itu yang seharusnya oleh polisi itu diusut. Jadi bukan cuma warga Desa Pakel ya yang dilaporkan, dipanggil-panggil polisi sudah berapa puluh kali. Nah, seharusnya yang diusut ya, yang dipidanakan itu adalah Bumisari, karena kenyataannya begitu. Bumisari melakukan kegiatan perkebunan di wilayah tanah Desa Pakel dan di situ nggak ada izin di situ. Nah, demikian, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Bayu yang sudah ikut membuka kedok ini, bahwa nggak benar PT Bumisari itu mempunyai tanah HGU di Desa Pakel. Itu kalau berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada, yang bahkan itu diajukan oleh PT Bumisari sendiri. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.